Kata orang, takdir nggak pernah salah. Tapi malam itu, Tuhan seolah sedang bercanda, menautkan dua hati yang tak seharusnya bertemu. Seorang pemuda muslim yang sederhana, dan seorang wanita Kristen, anak dari mafia besar di kota ini. Distant Scream, namanya Arga. Kurir kopi keliling yang hidupnya cuma soal kerja, doa, dan secangkir kopi pahit setiap malam. Hujan turun deras ketika ia dengar jeritan di ujung jalan. Dua begal bersenjata mengejar seorang gadis yang jatuh dari mobilnya. Tanpa pikir panjang, Arga gas motornya. Tu pukulan, satu tendangan. Luka di lengannya mengucur, tapi gadis itu selamat. Hanya Elena Darius. Anak orang kaya, tapi matanya menyimpan takut yang dalam. Ia menekan luka Arga dengan syalnya sambil berbisik. "Kenapa kamu bantu aku?" Arga menjawab pelan. "Enggak semua orang di jalan ini jahat." Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang bahkan hujan pun berhenti sejenak untuk melihat. Ketika Arga sadar, ia sudah di rumah besar berpagar tinggi. Pria-pria berjas hitam berdiri di setiap sudut. Di ujung ruangan duduk seorang lelaki tua dengan mata tajam. Darius, mantan raja mafia sekaligus ayah Elena. "Kau selamatkan putriku. Mulai hari ini, kau yang jagain dia. Motor itu buat kamu. Anggap hadiah kecil dari keluarga kami." Arga menelan ludah. Ia tahu, ini bukan permintaan, tapi perintah. Scene 4, Elena ke kampus, menunggu di gereja, menjemput saat senja. Awalnya canggung. Elena bicara, Arga diam. Elena tertawa, Arga pura-pura sibuk memperbaiki helm, tapi waktu mencairkan jarak. Mereka mulai tertawa bersama, berbagi gorengan di pinggir jalan, bahkan diam pun terasa nyaman. Di antara dua doa yang berbeda, tumbuh satu rasa yang sama. Scene pelan, kau salat 5 waktu. Aku ke gereja setiap minggu. Kita menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang beda. Kalau aja cara itu bisa nyatu, mungkin semuanya lebih mudah. Arga menatap langit dan menjawab pelan. "Cinta nggak salah, Lena. Tapi kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan." Sejak hari itu, mereka berhenti berdoa untuk disatukan, dan mulai berdoa supaya saling kuat, walau terpisah. Scene 6, suatu malam Darius memergoki mereka berbicara di taman. "Aku udah bilang jagain dia, bukan jatuh cinta sama dia." Arga berlutut, menatap tanah. "Maaf pak, saya nggak..." "Diam!" Elena berdiri di depan Arga menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, dia bukan siapa-siapa, tapi dia satu-satunya yang nggak takut mati buat aku." Keheningan menggantung, hanya suara hujan dan detak jantung yang tak mau kalah oleh badai. Scene 7, itu juga Arga pergi, tanpa salam, tanpa pesan. Ia tahu, cinta ini cuma akan menjerat Elena ke dalam bahaya. Di tengah perjalanan ponselnya bergetar. Satu pesan dari Darius. "Motor itu tetap buat kamu, tapi hati Elena bukan milik siapapun, termasuk kamu." Arga berhenti di jembatan kota, menatap langit subuh yang mulai terang. Air matanya jatuh bersamaan dengan hujan yang masih setia turun. Elena masih sesekali mengirim pesan tanpa balasan. Arga memilih diam, menghapus semua kenangan kecuali satu, tatapan mata yang pernah membuatnya percaya bahwa Tuhan bisa mempertemukan dua hati hanya untuk saling menguatkan. Karena tidak semua cinta harus dimiliki. Beberapa cinta cukup dijaga dalam doa yang berbeda arah, tapi menuju langit yang sama. Closing ya atau berpisah. Ini kisah tentang menerima takdir, meski terasa tidak adil. Karena kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang berani mencintai tanpa melawan Tuhan.